bagaimana saya bisa memastikan bahwa pasangan saya ini adalah pasangan yang memang saya idamkan? Kan begitu, ya? Jawabnya mudah. Bagaimana kita bisa memastikan? Kita harus mencari tahu, kayak gitu. Bagaimana cari tahunya? Ya, kalau biasanya di dunia pekerjaan atau di dunia pendidikan itu ada yang namanya ujian. Bagaimana kita tahu bahwa dia capable atau mampu melakukan semua tanggung jawab pekerjaan yang akan diberikan? Kita harus melakukan ujian. Harus kita uji. Uji dengan apa? Ya dengan soal-soal yang dari jawabannya itu bisa menunjukkan kepada kita dia ini lolos pantas atau tidak. Nah, saya ada kasih saran ya bagi kalian yang sedang berpacaran, baik pria maupun wanita, harus bermain detektif. Tahu detektif? Detektif itu kan menyelidiki. Jadi jangan terima, karena saya cinta, karena terkubur oleh kita punya bucinnya gitu sampai lupa. Nggak bisa. Kita harus belajar detektif. Bagaimana saya ajarkan, misalnya seorang wanita berlaga mengarang-arang cerita. Saya punya teman, ya. Dia begini, dia udah menikah, terus dia tinggal sama orang tua suami, terus ternyata ribut sama mertuanya karena dimarahin, dia nggak bangun tiap pagi lah, harus begini. Menurut kamu gimana? Nah, dari situ kita bisa dengar pendapat pasangan kamu. Kalau dia bilang gini, ya memang harus begitu, namanya mantu harus nurut di apapun sama mertua. Nah, pertanyaan saya sekarang, jawaban yang mana yang kamu suka? Kalau memang kamu suka betul kamu dijajah oleh mertua, berarti itu pasangan kamu yang tepat. Tapi kalau bilang, nggak bisa gitu dong, ya kan? Lagian saya juga nggak mau berumah tangga tinggal serumah sama mertua. Memang itu yang saya anjurkan selalu. Lebih baik tinggal di rumah gubuk, tapi menjadi ratu sendiri. Hanya dengan suami kamu. Tidak ada yang campur. Sebab kalau ada ibu mertua itu pasti ada campurnya. Campur dalam kita punya mengatur suami, campur dalam kita. Jadi kita diajarin gitu. Belum lagi mengatur anak kita, pusing. Nah, jadi saya ajarkan belajar menjadi detektif. Ceritakan kasus di karang-karang aja. Saya nonton sinetron loh. Dalam kasus sinetron itu ada begini. Ini suaminya betul-betul merasa uang dia punya kuasa karena dia yang kerja. Jadi kasihan deh saya lihat istrinya mengemis-ngemis, minta uang, cuma dijatahin uang sayur sekian. Padahal dia mau beli bedak apa semua nggak ada. Coba bayangkan. Terus mau minta tolong, dia punya keluarga lagi susah. Suaminya mau kasih. Gimana tuh menurut kamu? Nah, kita lihat lagi reaksinya. Kalau sekarang pasangan kamu sebagai pria itu bilang gini, ya iyalah, namanya suami yang kerja ya duit suami dong. Istri tidak berhak. Nah, kamu senang nggak? Kalau senang itu pasangan kamu yang cocok. Kalau kamu tidak senang, itu bukan pasangan yang cocok. Karena kita bisa menilai seseorang, ini ada pepatah di dalam firman Tuhan ya. Kita tahu seseorang itu pintar nggak pintar, tunggu setelah dia bicara. Betul nggak sih? Jadi ada juga dibilangnya, Alkitab bilang begini, kalau kamu mau kelihatan pintar, nggak mau ketahuan kebodohan kamu, jangan bicara, diem aja. Jadi kalau kamu pergi ke satu konferensi para dokter, kamu datang, diem aja. Kalau tidak ngomong, nggak ketahuan bodohnya. Tapi mulai kamu keluarin berpendapat, baru ketahuan bisa diukur kebodohan. Nah begitu. Jadi kita perlu jadi detektif, memberikan ujian pertanyaan, kita dengar jawaban si suami dari situ, atau bukan suami, jawaban pasangan kamu dari di situ kamu bisa menilai tingkat kedewasaannya, tingkat kebijaksanaannya, tingkat keegoisnya, segalanya kelihatan. Betul nggak? Memang ada apa yang saya bisa mengukur hati? Karena dalam saya punya pelajaran iman, saya dibilang gini, kita bisa tahu hati seseorang dari kata-katanya. Biasanya kalau para pria ini yang bercandanya porno, kita udah tahu. Pikirannya porno, makanya ngomong porno terus. Kalau orang yang banyak baca firman Tuhan, ngomongnya firman Tuhan terus. Ngerti gak sih? Orang yang suka mobil, ngomongnya mobil terus kemana-mana. Kamu bisa lihat ya. Jadi makanya kita bisa nilai dari kata-kata yang keluar dari mulut pasangan kita. Nah itu pesan saya. Terima kasih.